Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat bertemu kembali dalam sebuah program yaitu Reming atau Renungan Mingguan. Pada kesempatan ini, saya akan membacakan bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Firman Tuhan dari Mazmur nomor 62, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Firman Tuhan demikian. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian? Seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukan yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tapi dalam hatinya mereka mengutuki. Amin. Tenang, dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sedang berada dalam dunia di mana teknologi begitu maju dan kesibukan manusia semakin tinggi, mobilisasi manusia semakin cepat, sehingga dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai atau sedang dihidupi sekarang ini, dengan begitu mudahnya kita mengakses berita-berita, dengan begitu mudahnya kita mendapatkan berita, informasi-informasi. Entahkah kita ada di luar berinteraksi dengan orang-orang secara langsung, tetapi juga berita-berita itu, informasi-informasi itu masuk dalam kehidupan kita, walaupun kita hanya di rumah saja, atau mungkin kita ada di dalam kamar saja. Berita-berita, informasi-informasi itu datang kepada kita melalui media-media sosial yang kita mainkan, yang kita geluti setiap hari. Nah, dari sejumlah berita-berita atau informasi-informasi itu, terkadang itu yang membuat kita merasa tidak tenang, membaca kejadian-kejadian di satu tempat, membaca keadaan-keadaan yang akan terjadi, dan juga situasi-situasi yang terjadi di sekitar kita. Belum lagi ketika kita keluar untuk berinteraksi dengan lingkungan atau orang-orang di sekitar kita, atau ketika kita ada di dunia kerja, ketika ada di dunia nyata, atau ketika kita mengaktualisasikan diri kita setiap hari dari kejadian-kejadian, dari informasi-informasi, dari hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, bahkan dari kesibukan-kesibukan yang kita lakukan, terkadang itu yang menjadikan kita tidak tenang. Sehingga kita sebenarnya manusia sangat rentan terhadap ketidaktenangan. Belum lagi dengan pekerjaan kita, belum lagi dengan usaha-usaha kita yang mengalami kemerosotan. Belum lagi dengan kondisi-kondisi rumah tangga, kondisi-kondisi relasi kita dengan sesama. Sehingga memang betul-betul kita berpotensi untuk mengalami ketidaktenangan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, firman Tuhan yang kita baca pada saat ini menyampaikan bagi kita sekalian bahwa di manakah kita bisa mendapatkan ketenangan. Firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa hanya dekat Allah saja kita bisa mendapatkan ketenangan. Mazmur 62 ini berbicara kepada kita tentang ketenangan di dalam Tuhan. Ketenangan merupakan sikap penting dan langkah awal di dalam menghadapi berbagai persoalan dan berbagai kesibukan-kesibukan dalam kehidupan kita. Mazmur ini berisi keyakinan Raja Daud kepada Tuhan.
ketika dia menghadapi kesulitan-kesulitan kehidupan dan juga mengajak umat Israel untuk terus bersandar kepada Tuhan. Karena ketika mereka bersandar kepada Tuhan, maka mereka akan mendapatkan ketenangan. Daud memahami bahwa musuh-musuhnya sedang berupaya untuk menghancurkan dia. Tetapi Daud lebih meyakini bahwa dengan bersandar, dengan ada dekat Tuhan, maka dia bisa mampu menghadapi setiap ancaman-ancaman musuhnya. Kalau kita memperhatikan dalam pembacaan kita, dikatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Ada satu kata yang penting untuk kita pelajari di sini adalah kata hanya. Kata hanya ini berisi satu penegasan dan menyatakan bahwa satu-satunya, tidak ada yang lain. Itu berarti bahwa satu-satunya yang dapat memberikan ketenangan dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi berbagai kesibukan, berbagai pergumulan adalah hanya dekat Allah saja. Ada begitu banyak upaya-upaya yang kita lakukan di dalam dunia ini. Itu sah-sah saja untuk memperoleh ketenangan. Tetapi itu hanya membuat kita untuk tenang sementara. Namun firman Tuhan mengatakan hanya satu-satunya ketika kita dekat kepada Tuhan, maka di situ kita bisa memperoleh ketenangan. Ketenangan itu sangat-sangat urgent, sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Ketika kita bisa tenang, maka kita bisa menghadapi setiap kenyataan-kenyataan hidup. Ketika kita bisa tenang, kita bisa menghadapi berbagai kesibukan dan pekerjaan dengan baik dan benar. Ketika kita bisa tenang, kita bisa memiliki rasa sukacita, rasa kedamaian. Dan ada satu cerita tentang seorang tukang kayu yang sementara bekerja di tempat dia bekerja, tetapi sementara dia asik bekerja, jam tangan yang dipakainya itu terlepas dari tangannya dan terjatuh, sehingga tertimbun oleh serbukan-serbukan kayu. Dan si tukang kayu ini berupaya untuk mencarinya. Bahkan teman-teman sekerjanya juga turut membantu dia mencari jam tangan yang jatuh di serbuk kayu itu. Tetapi sampai pada jam makan siang, mereka tidak menemukan jam tangan itu, karena sudah tertimbun dalam serbukan-serbukan kayu. Lalu karena mereka sudah lapar, mereka berhenti untuk mencari jam tangan itu dengan maksud bahwa setelah selesai makan siang, maka mereka akan mencari jam tangan itu kembali. Tetapi saat mereka beristirahat untuk makan, maka sang anak dari tukang kayu ini datang lalu mencari jam tangan itu. Dan tidak lama kemudian, maka sang anak ini menemukan jam tangan itu, lalu datang kepada ayahnya dan mengatakan bahwa, "Ayah, jam tangan bapak yang terjatuh tadi saya sudah temukan." Lalu ayahnya bertanya kepada anaknya bahwa, "Kamu seorang diri saja, namun bisa menemukan jam tangan itu dengan cepat." Maka apa jawab sang anak ini? Sang anak ini menjawab ayahnya demikian, "Bapak, saya menemukan jam tangan itu karena saya mencoba untuk duduk tenang, lalu mendengarkan detakan-detakan dari jam tangan itu. Sehingga dalam ketenangan dan keheningan saya, maka saya mulai mendengarkan di mana letak jam tangan itu. Sehingga ketika telinga saya semakin dekat dengan detakan jam tangan itu, maka saya mencoba untuk membuka serbukan-serbukan kayu itu, lalu saya menemukannya." Jadi sang anak ini menemukan jam tangan itu karena dia tenang dan mendengarkan suara detakan jam tangan itu.
Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kita tenang dalam menjalani kehidupan kita ini, maka Tuhan akan mengalirkan kuasa-Nya bagi kehidupan kita. Sehingga dalam ketenangan itu kita bisa melihat solusi. Dalam ketenangan itu kita bisa mendapatkan jalan keluar. Di dalam ketenangan itu kita bisa mendapatkan kekuatan. Bahkan di dalam ketenangan itu kita bisa mengerti dan memahami apa maksud dan rencana Allah di dalam setiap kejadian-kejadian yang kita hadapi itu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berada dekat Tuhan, maka kita akan memperoleh ketenangan. Karena itu, mari kita terus dekat kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita dekat kepada Tuhan? Adalah melalui perserahan kita, melalui doa-doa kita, melalui ibadah kita, dan melalui kita melakukan kehendak Allah dalam perjalanan kehidupan kita. Di saat kita tidak melakukan kehendak Allah, maka sebenarnya kita sedang menjauh dari Tuhan. Dan ketika kita sedang menjauh dari Tuhan, maka aliran-aliran kuasa Allah itu tidak akan nyata dalam kehidupan kita. Karena itu, mari dalam perjalanan kehidupan kita, jangan abaikan satu perkara ini, yaitu dekat dengan Tuhan. Tuhan memang menciptakan kita sebagai makhluk yang serupa dan segambar dengan Allah. Karena itu ketika kita dekat dengan Dia, kita akan merasakan ketenangan. Ketika kita tenang, maka kita akan banyak menemukan solusi-solusi untuk segala perjuangan kehidupan kita. Ketika kita tenang, pikiran kita ini menjadi segar dan menemukan sejumlah jalan-jalan keluar, sejumlah peluang-peluang dalam perjalanan kehidupan kita. Tenang berada dekat dengan